Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Asik Katul. Mentul mentul mantul. Wayahe 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 apa yo? Wayahe untuk menyambung cerita Janah part ke-7. Tak terasa kita sudah masuk ke part ke-7 ya guys. Semoga cerita Jana ini bisa menjadi pengalaman hidup yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga ada hal positif yang bisa kita ambil. Pastinya ada ya teman-teman. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Acara lamaran Yeni dan Jaka berlangsung dengan lancar. Setelah 1 minggu langsung diadakan acara pernikahan. Semua dibuat serba cepat, mengingat janin yang ada di dalam perut Yeni akan semakin membesar. Sebenarnya dari pihak keluarga Jaka ingin diadakan pesta pernikahan besar-besaran. Mengingat Jaka adalah anak satu-satunya atau anak tunggal dan Jaka juga berasal dari keluarga yang berada. Tapi sayang seribu sayang, Yeni menolak permintaan keluarga Jaka tersebut. Yeni tidak mau ada pesta apapun. Yeni hanya mau ada ijab kabul. Jika tetap dilangsungkan acara pernikahan secara besar-besaran, maka Yeni menolak pernikahan ini terjadi. Yeni memilih untuk membatalkan semuanya. Akhirnya, Jaka dan keluarga besar Jaka menerima dengan ikhlas permintaan Yeni tersebut. Hari H itu pun tiba. Yeni didandani dengan sangat cantik. Cantik sekali Yeni pada waktu itu. Tak heran jika suamiku Mas Hadi sampai menidurinya. Saat Yeni dirias, ku mendekatinya dan aku ucapkan selamat kepada Yeni. Selamat ya Yeni, semoga pernikahanmu dengan Mas Jaka bisa langgeng, bisa awet, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Semoga kalian bisa mencintai satu sama lain selamanya. Setelah kalian terikat pernikahan ini, semoga tidak ada satupun yang bisa memisahkan kalian. Tiada kusangka dan tiada kuduga, jawaban Yeni di luar dugaan. Gak sah basa-basi kowe Janah. Asal kamu tahu, pernikahan ini tidak akan berlangsung lama. Aku menerima tawaran ini karena bersifat sementara saja, Janah. Jaka hanya kujadikan penutup untuk aibku. Setelah anak ini lahir, aku akan mendepak Jaka jauh-jauh dari kehidupanku. Karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah mencintai Jaka. Aku tidak akan pernah menganggap pernikahan ini ada. Ini hanya pernikahan mainan bagiku. Aku memang menikah dengan Jaka, sah secara agama, sah secara negara. Tapi asal kamu tahu Janah, hatiku, jiwaku, ragaku hanya milik Mas Hadi seorang. Aku berusaha bersikap biasa saja mendengar perkataan Yeni. Saat ini aku malah kasihan kepada Jaka. Kenapa aku harus melibatkan orang yang tidak tahu apa-apa ke dalam masalah ini? Dalam hatiku berucap, maafkan aku Jaka. Di saat Yeni berkata seperti itu, aku harus diam. Aku tidak ingin menimbulkan keributan yang bisa membuat acara ini berantakan. Aku selalu mendoakan Yeni dan Jaka menjadi pasangan suami istri yang bahagia. Menjadi pasangan suami istri yang langgeng, tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar. Semoga pasangan Jaka dan Yeni menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Acara ijab kabul pun dimulai. Acara berlangsung khidmat dan lancar. Selepas akad nikah, ku langsung berpamitan. Ku salami Jaka dan Yeni. Tapi sayang, Yeni enggan bersalaman denganku. Yeni menolak jabat tanganku. Dan sikapnya ini membuat para tamu undangan saling berbisik-bisik. Tamu undangan sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya dari pihak keluarga besar Jaka dan dari pihak keluarga besar Yeni saja. Tak begitu kuhiraukan sikap Yeni kepadaku. Aku berpamitan kepada semua tamu yang lain dan aku langsung bergegas pulang. Selepas pernikahan Yeni, aku tak pernah berkunjung ke rumah Yeni lagi.
Hanya doa yang selalu kupanjatkan agar Yeni dan Jaka selalu bahagia. Selang 1 bulan kemudian, aku mendengar kabar Mbok Dami jatuh sakit. Aku dan ibuku memutuskan untuk menjenguk Mbok Dami. Setelah sampai di kediaman Yeni, tak lupa aku ucapkan salam. Assalamualaikum. 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 Ada Yeni di ruang tamu, tapi dia enggan menjawab salamku. Yeni masih dengan wajah ketusnya. Tanpa dipersilahkan masuk, akhirnya kami masuk ke dalam rumah Yeni. Ibuku langsung menuju ke kamar Mbok Dami. Karena kami bertetangga sudah berpuluh-puluh tahun, maka kami tahu di mana kamar Mbok Dami. Aku mengikuti langkah ibuku. Karena kamar Mbok Dami kecil, akhirnya aku berdiri di pintu kamar. Ini bukan kali pertama aku berada di rumah Yeni. Ini bukan kali pertama aku berada di kamar Mbok Dami. Kami dulu seperti saudara, tidak seperti tetangga, karena kami dulu begitu dekat. Keberadaanku berdiri di pintu ternyata salah. Aku dilarang oleh ibuku. Jangan berdiri di pintu, Nduk. Ora ilok. Sana tunggu saja di depan. Aku nurut saja. Akhirnya aku menunggu di ruang tamu. Yeni masih ada di sana. Aku sekarang benar-benar canggung berhadapan dengan Yeni. Tidak seperti dulu. Kita bersahabat sangat dekat, sangat akrab. Sekarang semuanya berbeda. Kumulai percakapan dengan Yeni. Bagaimana kabarmu, Yen? Dan bagaimana kabar kehamilanmu? Kamu mengalami mual-mual apa tidak, Yen? Ekspresi Yeni sangat ketus sekali. Tidak perlu basa-basi di depanku, Jana. Aku tahu kamu itu membenciku. Tidak perlu pura-pura. Munafik kamu, Jana. Asal kau tahu, Jana, sampai detik ini tidak ada rasa cinta untuk laki-laki yang telah kau jodohkan denganku. Setelah anak ini lahir, akan kulemparkan jauh-jauh laki-laki yang telah kau pilihkan untukku. Karena cinta ini bukan untuk laki-laki pilihanmu, tapi cintaku untuk Mas Hadi, suamimu. Jaga baik-baik suamimu ya, Jana, agar dia tidak mudah menebar benih di tempat terlarang. Jadi wanita itu harus pintar, Jana, harus cantik, harus menggoda. Percantik lagi dirimu, Jana, agar suamimu tidak menjadi kumbang yang sukanya menghisap madu bunga yang baru mekar. Hatiku benar-benar sakit dan hancur mendengar perkataan Yeni barusan. Tak kusangka Yeni berkata seperti itu. Tapi aku tetap di sana, menunggu ibuku selesai menjenguk Mbok Dami. Tak berselang ibuku pun mengajakku pulang. Sekarang aku baru paham bahwa tidak semua niat baik bisa diterima dengan baik. Tidak semua ucapanku bisa dimengerti oleh Yeni. Kuhempaskan semua amarah yang tadi sempat mampir di hatiku. Kutahan air mataku. Aku tidak boleh menangis. Aku harus selalu bahagia. Aku harus selalu tersenyum. Aku harus selalu bahagia demi bayi yang ada di kandunganku. Agar bayiku sehat, maka aku harus sehat. Aku harus kuat. Aku harus tegar. Jujur, jauh di dalam hatiku, aku berharap akan tumbuh benih-benih cinta di hati Yeni untuk Jaka. Seiring berjalannya waktu, semoga Yeni menyadari mencintai laki-laki lajang itu lebih mulia daripada harus mencintai dan menanti laki-laki yang telah beristri. Semoga Yeni cepat sadar, mencintai suami orang lain itu tidak baik, tidak lazim, dan tidak pantas. Seharusnya cinta itu tidak pernah terjadi. Semua berlalu begitu saja, sampai pada suatu ketika, aku merasakan sakit yang begitu hebat di perutku. Sepertinya bayi yang ada di perutku akan segera lahir. Benar saja, setelah dipanggilkan Mbah Dukun bayi, tidak lama bayiku lahir ke dunia ini. Bayiku laki-laki. Dia sangat tampan, kulitnya putih,
bersih kemerah-merahan. Hidungnya mancung seperti Mas Hadi. Anak pertama kami beri nama Dimas. Semoga keluarga kecilku akan selalu bahagia selamanya, tanpa ada orang ketiga di keluarga kami. Selang 2 bulan lebih, anak Yeni pun lahir. Yeni melahirkan anak laki-laki juga, sama sepertiku. Yang bikin kita semua heran adalah tingkah dan kelakuan Yeni. Yeni tidak mengizinkan Jaka, ayahnya, yang sah secara agama dan sah secara negara. Jaka dilarang untuk mengazani ayahnya. Yeni tidak mengizinkan Jaka untuk mengazani anaknya. Yeni hanya mau anaknya diazani oleh Mas Hadi. Karena kami semua kasihan dengan anak Yeni, maka akhirnya Mas Hadilah yang mengazani anak Yeni. Besok paginya pun gosip langsung bertebaran. Tak hanya perihal permintaan Yeni tersebut. Banyak yang membicarakan paras anak Yeni, yang katanya orang sangat plek ketiplek dengan Mas Hadi. Seperti fotokopi Mas Hadi, kata orang-orang. Seakan-akan paras anak Yeni ingin memberitahukan kepada dunia bahwa ia adalah anak kandung Mas Hadi, darah daging Mas Hadi. Anak Mas Hadi diberi nama Danang. Hari-hari pun mengganggu hidupku. Gunjingan para tetangga benar-benar membuatku panas. Sampai-sampai aku harus menahan diri untuk tidak keluar rumah, untuk tidak berbaur dengan orang-orang untuk sementara waktu. Kenapa mereka selalu menggunjing Mas Hadi dan Yeni? Tidak cukupkah satu desa mengetahui tentang hal ini? Haruskah seluruh dunia tahu bahwa Danang adalah anak kandung Mas Hadi? Sampai kapan mereka akan menggunjing Mas Hadi dan Yeni? Tidak lelahkah mereka? Sungguh hal yang sangat miris. Kusibukkan diriku dengan Dimas anakku, agar aku tak memikirkan gunjingan tetangga. Tak terasa usia Dimas sekarang sudah 6 bulan, dan Danang berusia 3 bulan lebih. Tepat 4 bulan usia Danang, Yeni mengusir Jaka dari rumahnya. Yeni benar-benar menepati kata-katanya. Yeni benar-benar ingin berpisah dari Jaka. Selepas ku dengar kabar itu, aku langsung buru-buru pergi ke rumah Jaka dengan ditemani ibuku dan ayahku. Kutanya kepada Jaka apa yang sebenarnya terjadi. Jaka tidak banyak bicara. Jaka hanya bilang, mungkin jodoh kami terlalu dipaksakan. Segala sesuatu yang terlalu dipaksakan pasti akhirnya tidak akan baik. Ya, akhirnya seperti ini. Mendengar kata-kata Jaka, aku sangat merasa bersalah. Aku minta maaf kepada Jaka dan kedua orang tuanya. Mereka tak begitu senang terhadap kehadiran kami. Tak lama kami pun berpamitan. Tak kusangka setega ini Yeni kepada Jaka. Jaka benar-benar dijadikan ayah sementara. Setelah bayi itu lahir, Jaka langsung dibuang begitu saja. Selepas Jaka tidak menjadi suami Yeni, maka bisa dipastikan Yeni akan menyandang status janda. Aku pernah meminta kepada Mas Hadi agar Mas Hadi keluar dari pekerjaannya. Tapi Mas Hadi menjawab, aku belum bisa mencari pekerjaan yang lain, Jana. Kamu tenang saja, tidak akan pernah terjadi apapun. Semuanya akan baik-baik saja. Mas Hadi memang tidak pernah ikut latihan lagi. Tapi Mas Hadi masih ikut pementasan. Masih satu tim dengan Yeni. Masih satu grup dengan Yeni. Rasa was-was di hatiku selalu ada. Tepat 1 tahun usia anakku Dimas, bencana itu datang kembali. Musibah itu datang kembali. Mimpi itu hadir kembali. Semuanya benar-benar terjadi lagi. Semuanya benar-benar terulang lagi. Mimpi buruk itu hadir di kehidupanku. Tapi tidak hanya sebatas mimpi. Semuanya berubah menjadi kenyataan. Kesalahan yang dulu, yang pernah ku maafkan, diulangi lagi. Kesempatan kedua yang telah kuberikan disalahgunakan lagi. Mas Hadi mengulanginya lagi.
kesalahannya itu diperbuat lagi. Kata maaf yang dulu pernah terucap hanya sebatas di lisan saja. Tangis yang dulu pernah pecah hanya sebatas air mata belaka. Pengkhianatan itu kembali lagi. Perselingkuhan itu diulangi untuk kedua kalinya. Oke? Sekian dulu part ke-7 Jannah. Pokoknya kedepannya akan semakin seru, semakin menegangkan. Ya, oke? Teman-teman pasti mengira-ngira, menebak-nebak apa ya yang diulangi lagi. Yaitu, tidak lain dan tidak bukan yaitu. Oke, terima kasih. Sekian dulu episode Jannah di part 7 ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.